Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Engkau hadir di tempat ini, menjamah kami, memenuhi kami, mengurapi kami, mengubahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan roh jahat ambil alih tempat ini, tapi Roh Kudus yang mengambil alih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk Tuhan firman-Mu. Itu boleh Tuhan masuk di dalam hati kami, mengubah hidup kami dari hari ke hari. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan pada saudara pagi hari ini. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu yaitu jemaat di Smyrna. Saudara, bagaimana Tuhan mengajar kita, saudara, untuk kita tetap setia sampai akhir. Itulah tema kita pada pagi hari ini ya, untuk kita tetap setia sampai akhir, setia sampai mati, saudara ya. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 ya, kita akan baca Wahyu 2 ayat yang ke-10 ya. Wahyu 2 ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama ya. Temanya adalah setia sampai akhir atau setia sampai mati ya. Kita akan baca di ayat yang ke-10. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang mengalami penderitaan ya. Saudara, pada saat itu mereka mengalami penganiayaan ya. Saudara, karena pada saat itu saudara mereka berada di bawah pemerintahan bangsa Romawi ya. Saudara, selain penganiayaan yang mereka terima dari bangsa Romawi, mereka juga mengalami fitnah ya. Di ayat yang ke-9 kita akan baca di sini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu ya. Udah susah ya, mengalami penganiayaan, dia juga miskin saudara ya. Namun apa yang Tuhan katakan, engkau kaya ya. Yang kaya itu adalah rohaninya. Katakan sama-sama, rohaninya ya. Walaupun miskin, melarat ya, kemudian mengalami penderitaan, namun dikatakan engkau kaya ya. Berbeda dengan jemaat di Laodikia ya. Di Laodikia dikatakan bahwa mereka kaya namun mereka miskin, buta, telanjang dan melarat ya. Walaupun secara fisik mereka kaya, tapi secara rohani mereka miskin ya. Namun di sini di jemaat di Smyrna, saudara, mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan, saudara ya. Oleh karena mereka mengalami penganiayaan ya. Saudara, kekristenan yang mula-mula mengalami penganiayaan ya, baik jemaat Tuhan di Yerusalem maupun saudara jemaat Tuhan di Smyrna ya. Tidak sedikit mereka yang mengalami aniaya, mereka dibakar, diikat dengan tiang, kemudian dikasih saudara kayu di sekelilingnya, dan kemudian mereka dibakar hidup-hidup ya. Itu adalah sejarah daripada gereja ya. Tidak sedikit juga mereka
saudara dijadikan umpan kepada binatang-binatang yang buas, ya, yang mereka dalam kelaparan binatang-binatang itu, ya. Tidak sedikit juga mereka yang saudara dituang dengan ter, ya. Di ter itu kayak semacam aspal, saudara. Kemudian mereka dibakar hidup-hidup, ya, supaya menjadi obor pada malam hari, ya. Saudara, ini penganiayaan yang luar biasa, ya. Kemudian rumah-rumah mereka dibakar, saudara, ya. Setelah itu mereka mendapatkan diskriminasi dari segi politik, dari segi ekonomi, sehingga mereka mengalami kesusahan, ya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa jemaat itu berada dalam kesusahan dan dalam keadaan kemiskinan. Ya, ini sangat kontras dengan keadaan saudara Pulau Smyrna yang sangat indah, saudara, ya. Sangat indah, sangat makmur, saudara, ya. Kota yang memang saudara tempat di mana masyarakatnya majemuk, namun saudara mereka hidup secara kafir, ya. Itulah sebabnya gereja berada dalam penganiayaan pada waktu itu, ya. Firman Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu. Jadi pada saat saudara mengalami kesusahan, Tuhan tahu kesusahan kita, saudara. Amin. Ya, saudara, Tuhan tahu pergumulan saudara, kesusahan saya, kesusahan saudara, Tuhan tahu, ya. Nah, memang seringkali, ya, penderitaan diizinkan terjadi, saudara, untuk memproses kehidupan jemaat Tuhan untuk menjadi dewasa. Katakan sama-sama dewasa, ya. Namun tidak sedikit mereka yang tidak kuat imannya, mereka meninggalkan Tuhan dan murtad, ya. Nah, saudara, tinggal itu pilihan daripada kita. Apakah kita mau tetap bertahan? Apakah saudara dan saya tetap mau setia kepada Tuhan, ya. Saudara, kita akan belajar di sini bagaimana jemaat di Smyrna yang setia sampai akhir, ya. Ya, saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, bagaimana kita dapat tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir. Yang pertama adalah rela mengalami penderitaan. Katakan sama-sama 2, 3. Yang setuju katakan amin. Saudara, ikut Yesus bukan hanya sekedar kita diberkati secara jasmani, ya. Banyak saudara pengajar-pengajar yang menawarkan, ayo kamu ikut Tuhan Yesus supaya usaha kamu diberkati, ya, pekerjaan kamu dibuka jalan. Memang benar, pada saat kita menjadi orang percaya yang mula-mula, saudara, setiap doa kita dibuka jalan oleh Tuhan, ya. Saudara, pekerjaan, usaha kita diberkati. Namun di dalam proses pengiringan saudara dan saya kepada Tuhan, saudara, mulailah Tuhan menguji saudara dan saya. Katakan sama-sama menguji. Ya, ujian itu penting, ujian penderitaan itu penting untuk membuktikan kesetiaan, ya. Saudara, sebagaimana sepasang suami istri, saudara, kesetiaannya itu belum teruji, ya, pada saat mereka berada dalam kelimpahan. Tetapi kesetiaan pasangan suami istri akan teruji pada saat mereka mengalami yang namanya penderitaan, ya. Demikian juga saudara, kesetiaan kita sama Tuhan teruji pada saat saudara dan saya mengalami penderitaan, ya. Kalau mendengar kata penderitaan, saudara, banyak orang menolak, ya. Kenapa? Mereka nggak mau mengalami kesusahan. Firman Tuhan katakan kita harus beroleh bagian di dalam penderitaan Kristus, dan kemudian kita akan beroleh bagian di dalam kemuliaannya. Bagaimana kita dapat beroleh bagian dalam kemuliaan Tuhan kalau kita tidak ikut sama di dalam penderitaan Kristus, ya. Karena itu saudara, memang sepanjang sejarah kekristenan, pengikut Yesus, saudara, pasti akan mengalami penderitaan, ya. Pasti akan mengalami aniaya, baik secara fisik maupun secara saudara, ya, non fisik, ya. Apakah itu aniaya, apakah itu kita difitnah, ya, saudara, kita mengalami penganiayaan. Namun saudara, ya, itu diizinkan terjadi supaya saudara dan saya semakin ditempa, ya, semakin dimurnikan. Katakan sama-sama dimurnikan.
bagaikan emas yang dimurnikan dalam api, firman Tuhan katakan. Ya, saudara dan saya, saudara harus siap yang namanya pemurnian untuk membuktikan iman kita benar-benar murni mengikut Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita beribadah ke gereja bukan supaya kita diberkati secara jasmani. Yang setuju katakan amin. Tapi supaya saudara dan saya hidupnya berubah. Katakan sama-sama berubah. Kalau hidup kita berubah, pasti dengan sendirinya kita diberkati. Yang dulunya kita pendusta, sekarang kita menjadi orang yang jujur. Pasti saudara, walaupun pada awalnya orang yang jujur itu nggak disukai oleh orang banyak, namun pada akhirnya kejujuran itu dicari oleh orang, saudara ya. Nah, saudara dan saya, bagaimana kita dapat tetap setia mengikut Yesus sampai akhir ya. Rasul Paulus katakan gini, saudara, sekarang telah tersedia mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan ya. Kematianku sudah dekat ya. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, kita harus rela mengalami penderitaan. Katakan sama-sama 2, 3. Rela mengalami apa? Penderitaan ya. Rela mengalami penderitaan. Saudara, ciri khas kekristenan yang pertama adalah kasih. Katakan sama-sama kasih. Ya, orang Kristen identik hidupnya penuh dengan kasih. Namun ciri khas yang kedua orang Kristen adalah dia harus mengalami penderitaan. Ya, itu ciri khas yang kedua. Kalau dia tidak mengalami penderitaan, berarti dia sudah kompromi dengan dosa. Dia sudah kompromi dengan dunia ini. Kenapa? Dia jadi sama dengan dunia. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengikut aku, engkau akan dibenci oleh orang-orang dunia seperti orang dunia telah membenci aku. Namun Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Jadi kalau saudara, kekristenan kita dikucilkan, kita difitnah, kita digosipkan, padahal kita sudah berbuat yang benar, kita dijauhi oleh orang, kita dianggap sebagai orang-orang yang kafir, saudara, tidak apa-apa. Kita tidak harus berang, kita tidak harus marah, karena itu adalah bagian dari penderitaan Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita tidak diajar untuk melawan yang jahat dengan yang jahat, tapi firman Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Ya, kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Ya, itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus rela mengalami penderitaan. Ya, saudara, dalam 2 Korintus coba kita akan baca. Tuhan ingatkan saya akan ayat ini. Kembali nanti kita akan kembali ke ayat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ya, apa yang Rasul Paulus katakan, dan ini benar saudara ya, supaya memang seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan, penderitaan, pasti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, pasti ada maksud Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita bagi Dia. Ya, saudara, dalam 2 Korintus 12 kita akan baca, saudara, di ayat yang ke-10 kita akan baca sama-sama 2, 3. Karena itu aku senang dan rela. Terus dalam apa? Dalam kelemahan. Dalam apa? Dalam siksaan. Dalam apa? Dalam kesukaran. Dalam apa? Dalam penganiayaan. Dalam apa? Dalam kesesakan. Oleh karena apa? Kristus. Ada 2 jenis penderitaan. Yang pertama disebabkan karena dosa, yang kedua karena kebenaran. Saudara, kalau karena dosa, itu adalah akibat dari perbuatan kita. Katakan sama-sama, itu karena akibat. Ya, karena itu orang Kristen tidak boleh pengikut Yesus menderita oleh karena perbuatan yang dosa. Nggak boleh. Kalau dia melakukannya, cepat-cepat bertobat. Dan saudara, kalau itu dia mengalami kesusahan dan penderitaan sebagai bagian dari perbuatan yang berdosa, dia harus menerima. Katakan sama-sama, menerima. Ya, karena apa? Itu adalah upahnya. Ya, menabur dalam daging
menuai kebinasaan. Ya, mengalami sakit. Ada orang yang sakit karena dosa, ada orang yang sakit karena dia mendapat ujian, saudara. Ya, nah ini yang firman Tuhan katakan. Dikatakan, aku senang dan rela dalam kelemahan. Katakan sama-sama, rela. Banyak orang yang gak rela. Kok ikut Tuhan kayak gini ya? Kok saya sekarang semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, kok sekarang jadi begini? Saya sering alami jemaat yang seperti itu, saudara. Dulu waktu saya jauh dari Tuhan, usaha saya diberkati, ya, saya hidup gak ada masalah, semuanya lancar, semuanya nyaman. Tapi begitu saya ngikut Tuhan, kok jadi begini? Begitu saya udah mulai bertobat, begitu saya udah mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, kok jadi begini ya? Nah, saudara, itu namanya ujian. Katakan sama-sama apa? Ujian. Ya, ini sama-sama itu namanya ujian. Ya. Kenapa Paulus katakan dia senang dan rela mengalami kesukaran, penderitaan, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus? Di ayat yang berikutnya kita akan baca 2-3. Sebab, bukan di ayat ya, maksudnya di kata-kata berikutnya, kita belum habis tadi. 2-3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, katakan saudara, amin. Apa artinya sebab jika aku lemah maka aku kuat? Artinya kita mengandalkan Tuhan. Dengan penderitaan tersebut yang diizinkan terjadi, saudara, ada dua respon kita. Satu, kecewa dan kita tinggalkan Tuhan. Atau yang kedua, kita tahan uji, kita menjadi orang yang selalu bergantung sama Tuhan. Ya, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, hidup itu adalah pilihan, tergantung saudara dan saya. Ingat, kesetiaan diuji lewat apa? Penderitaan. Saudara pasti di mana-mana ingin cari orang yang setia. Nggak ada yang mencari orang yang nggak setia. Banyak orang yang baik hati, namun orang yang setia itu sangat dikit, saudara. Karena itu orang-orang yang setia biasanya orang-orang pilihan Tuhan, ya. Karena apa? Sedikit, ya. Nah, saudara dan saya, kita harus setia, rela mengalami penderitaan. Kalau saudara dan saya diuji dalam masalah ekonomi, jangan tawar hati. Itu penderitaan belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan zaman gereja yang mula-mula. Firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita sudah mengalami penderitaan jasmani, ya, nyawa taruhannya, disiksa, dianiaya, boro-boro kita berbuat dosa, nggak ada lagi pikiran kita berbuat dosa, saudara. Yang ada kita selalu arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mengalami penderitaan, jangan bersungut-sungut, mengeluh. Ini orang-orang yang imannya nggak kuat. Kemana-mana kalau cerita sama orang, mengeluh, bersungut-sungut, sampai orang bosan dengarnya. Kalau saudara mau menceritakan isi hatimu, jangan sama orang lain. Mungkin sekali dua kali boleh. Tapi kalau saudara mau ceritakan, sama Tuhan ceritakan. Amin. Curahkan semua isi hati kita sama Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita harus bersedia mengalami penderitaan. Kalau yang susahnya aja kita mau terima, apalagi yang senangnya. Yang setuju katakan amin. Kalau yang senangnya aja kita mau terima, yang susahnya sulit kita mau terima. Karena itu kalau mengikut Yesus, Tuhan katakan engkau harus memikul salib dan sangkal diri setiap hari. Kalau kamu tidak lakukan, kamu tidak layak menjadi pengikut Kristus. Amin. Saudara mau siap menderita? Ya, jangan ada yang takut-takut lagi menderita. Menderitanya bukan karena dosa. Menderitanya karena hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, itu adalah kasih karunia. Tuhan bilang, kasih karunia. Saya pikir kasih karunia hanya keselamatan. Bukan. Filipi 1 ayat 29 katakan kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi menderita bagi Dia. Kenapa, Kak? Penderitaan karena Kristus itu adalah kasih karunia. Karena kalau kita mengambil bagian di dalam penderitaannya, maka kita akan juga mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kalau orang gak mau terima salib, dia gak akan terima kemuliaan. Saudara mau terima kemuliaan Tuhan?
terima salib dulu. Ya, saudara, itu salib. Kalau pengikut Yesus pasti pikul salib tiap hari. Kalau kita menderita, bilang itu penderitaan yang biasa. Karena apa? Saudara-saudara seiman semua mengalami hal yang sama. Bahkan mereka mengalami penderitaan yang lebih berat daripada kita. Kalau orang Kristen zaman sekarang, saudara, mereka mengalami penderitaan sedikit saja sudah mengeluh, sudah bersungut-sungut, sudah gampang kecewa, pahit hati, akhirnya dia murtad tinggalkan Tuhan. Saudara, itu gak sebanding dengan kekristenan mula-mula. Ya, karena itu saudara, kalau kita belum mengalami penderitaan secara fisik, aniaya, kita bersyukur. Katakan sama-sama, bersyukur. Ya, nanti ada saatnya saudara penganiayaan itu dimulai. Pada saat kapan? Yang tidak akan pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Dikatakan penganiayaan luar biasa dahsyat. Pada saat gereja Tuhan diangkat, maka saudara kita lihat bahwa anak-anak Tuhan yang tertinggal, mereka mengalami penganiayaan. Mereka bisa diselamatkan dengan membayar nyawanya. Walaupun mereka menyangkal akan Yesus, pada akhirnya mereka akan dibunuh juga. Saudara, karena itu pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, saudara, biarlah kita semua boleh terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Ya, jaga hidupmu benar-benar, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Waktu Tuhan sudah semakin dekat. Ya, jangan lagi kita mengasihani diri. Aduh, saya orang yang paling susah. Cobalah saudara jalan-jalan ke pinggir jalan, ke bawah jembatan sana saudara. Lihatlah orang-orang yang susah. Cobalah lihat ke rumah sakit ya. Di sini ada seorang ibu ya. Ibu Ida pernah cerita sama saya ya, waktu di rumah sakit kanker ya. Nah, lihat ternyata suaminya mengalami penderitaan seperti itu. Banyak orang yang lebih menderita, sehingga saudara menjadi penghibur, bisa melayani di rumah sakit saudara, bisa memberikan kekuatan padahal kita lagi susah. Saudara, ternyata penghiburan yang kita berikan justru itu bisa menguatkan hati kita. Amin. Kita menjadi orang yang tidak mengasihani diri kita lagi, tapi kita menjadi orang-orang yang memang siap untuk ditempa oleh Tuhan, untuk senantiasa diuji. Ya, ada lagu pujian gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hati dan batinku. Saudara, ini orang-orang yang berani bayar harga. Ya, kalau saudara ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, harus sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah akan dimuntahkan. Ya, jangan jadi kekristenan yang duniawi. Kita nggak boleh seperti itu ya, saudara. Penderitaan adalah ciri khas gereja Tuhan, para murid Yesus yang mengingat, dan Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin. Ya, namanya pengikut Yesus. Pengikut Yesus harus mengalami apa yang Yesus alami. Jangan cuma mau kemuliaannya saja. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudara ya. Nah, bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan dikucilkan. Saudara pernah dikucilkan, dibedakan di lingkunganmu, di pekerjaanmu, ya. Saudara, oleh karena keyakinanmu yang berbeda dengan mereka, saudara nggak boleh sakit hati. Itu adalah bagian yang harus kita terima sebagai pengikut Yesus. Yang setuju katakan amin. Tidak boleh sakit hati. Ya, ingatlah, saya menderita bukan karena dosa, saya menderita oleh karena kebenaran. Kalau respon saudara salah di hadapan Tuhan, kita tetap salah. Walaupun kita benar, tapi kalau respon kita salah, saudara, di hadapan Tuhan kita tetap bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Ya, misalnya kalau saudara ya dihina, difitnah, dikucilkan, saudara udah mulai bersungut-sungut, kemudian saudara mulai sakit hati, kemudian saudara mulai balas dia, saudara, kita salah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan apa? Doakanlah musuh. Kenapa Tuhan ajarkan kita doakan musuh? Supaya tidak ada kepahitan hati dalam diri kita. Karena kepahitan hati itu menghambat kita masuk dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Saudara semua mau masuk dalam kerajaan surga kan? Bereskan.
Ya, jangan ada kekecewaan, kepahitan hati saudara dalam diri saudara dan saya, ya. Bahkan dikatakan akan ada saatnya setiap orang yang membunuh kamu, ya, saudara perhatikan, bahkan akan ada tiba saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Wah, luar biasa ini, saudara. Mereka dianiaya, namun mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat bakti bagi Allahnya. Saudara, memang kekristenan harus mengalami hal itu, ya. Namun kita tidak perlu takut. Kenapa? Pada saat engkau dicobai, diuji, Tuhan katakan Roh Kudus akan ada berdiam di dalam dirimu. Ya, engkau tidak harus memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Pada saat itu juga Roh Kudus akan menaungimu dan akan mengaruniakan perkataan-perkataan hikmat sehingga engkau dapat memberi jawab kepada banyak orang. Amin. Saudara, tidak dengan kekuatan kita, tapi Roh Tuhan yang ada dalam diri saudara dan saya yang akan mengajar saudara dan saya, menuntun kita dalam kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi saudara nggak perlu takut kalau karena kebenaran. Oh, saya mau dimuliakan sama Tuhan nih. Yang penting respon saya benar, ya. Yang penting saya tetap setia sama Tuhan. Ya, yang penting saya nggak boleh bersungut-sungut. Yang penting saya harus mengampuni. Yang penting saya nggak boleh tawar hati. Yang penting saya nggak boleh kepahitan hati. Itu memang nggak gampang. Kalau engkau tidak mampu, Roh Kudus Tuhan tolong saya, Tuhan. Yang penting saudara dan saya mau hidup benar. Amin. Kemampuan itu nanti Tuhan yang kasih. Yang penting hati kita dulu mau benar di hadapan Tuhan. Kalau hati saudara mau benar, mau hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Amin. Saudara mau hidup benar? Ya, tetap jangan pernah kita mundur. Ya, sayang karena waktu semakin dekat kita merosot rohani kita. Sayang, membangun rohani itu saudara jerih payah. Tapi kalau dosa bukan jerih payah, lengah. Kalau kita lengah, langsung saudara. Ya, karena itu kita harus berjaga-jaga dan kita tidak boleh lengah. Amin. Ya, saudara, di mana aku lemah, di situ aku kuat. Paulus katakan, di mana aku lemah, di situ aku kuat. Apa artinya? Ada kekuatan dalam kelemahanmu apabila kita mengandalkan Tuhan. Dari hari-hari kehidupan saudara dan saya yang tambah hari tambah jahat, tambah hari kalau engkau diperlakukan tidak adil, saudara dan saya harus bisa menguasai diri. Katakan sama-sama, menguasai diri. Yang pertama yang harus kita kuasai ini perkataan kita. Itu paling sulit. Kalau kita udah menang dari perkataan kita, maka kemenangan yang berikutnya akan kita alami. Amin. Ya, karena itu yang paling sulit dijaga. Ya, banyak orang nggak bisa jaga perkataannya, akhirnya saudara, ya, main fisik mereka, ya. Namun saudara dan saya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan saudara kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, baik secara fisik maupun non fisik, ya. Fitnah, dikucilkan, dibedakan, diskriminasi, saudara tidak naik pangkat, saudara apa ya, saudara dibedakan lah, nggak adil lah, ya. Namun Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, yang pertama apa? Rela mengalami apa? Penderitaan. Siapa yang rela mengalami penderitaan, saudara? Ada yang rela? Semuanya pasti? Amin. Ya. Yang kedua, tetap berpegang teguh pada iman pada Yesus. Yang kedua, tetap apa? Pegang teguh pada apa? Iman, percaya pada Yesus. Firman Tuhan katakan akhir zaman banyak orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan hidup ini. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang murtad tinggalkan Tuhan. Saudara, namun bagi saudara dan saya tidak boleh hal itu terjadi.
kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Harus bertambah apa? Kuat. Ya, penderitaan kita nggak lama. Berapa lama sih penderitaan saudara? Sekarang sisa umur saudara tinggal berapa? Yang udah 60, ya paling tinggal 10 tahun lagi. Betul apa enggak? Kalau enggak 70-80 ya. Yang udah 70, ya puji Tuhan 70. Paling ya kalau 80 10 tahun lagi, nggak lama. Apalagi 70 tahun ke atas. Wow, asuransi udah nggak mau terima saudara. Jangankan 70 tahun, 60 tahun aja asuransi udah nggak mau terima. Kenapa? Asuransi tahu saudara, asuransi jiwa ya. Dia tahu ini nggak lama orang ini COVID nih saudara. Betul apa enggak? Nah zaman sekarang saudara 60, 70, 80, wah itu udah kasih karunia lah. Itu banyak teman-teman saya 50, 52, 54, isinya di media sosial, RIP, rest in peace saudara. Ya nggak lama. Penderitaan kita nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kelak bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena kita hidup kekal selamanya. Katakan sama-sama Bang. Seperti orang wanita yang mau melahirkan, sakitnya memang luar biasa. Tapi apabila seorang anak sudah dilahirkan, maka dia lupa akan penderitaannya. Betul apa enggak yang ibu-ibu? Oh, ibu-ibu bilang betul katanya saudara. Yang anak muda belum tahu. Ya. Setelah seorang bayi dilahirkan, dia akan mengalami saudara kesukaan karena seorang bayi telah dilahirkan. Dia lupa penderitaannya. Tanya aja dia udah nggak ingat lagi. Kenapa yang dia lihat itu bayi yang dilahirkan. Amin. Saudara, demikian juga kita di dunia ini hanya sementara. Katakan sama-sama, hanya apa? Sementara. Jangan lemah. Iblis ya, dia akan masuk pada saat saudara mengalami penderitaan. Ya. Pada saat kita mengalami penderitaan, itu ujian. Tetapi iblis juga bisa masuk pada saat kita mengalami kenyamanan. Bisa lupa diri, beribadah tapi hatinya gak melekat sama Tuhan. Ya, saudara harus jaga itu. Tetap berpegang teguh pada apa? Pada iman. Roma 8 ayat 35. Coba ya. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Saudara pernah mengalami kelaparan? Nggak ada makanan? Kadang-kadang ketawaran hati bisa. Tuhan, saya udah setia ikut Tuhan, tapi ekonomi saya ambruk ya. Tapi saya nggak ada makanan. Saudara, itu ujian. Katakan sama-sama apa? Ujian. Saudara, lebih baik mana kita bersungut-sungut kecewa sama Tuhan, pahitan hati sama Tuhan, kemudian kita tinggalin Tuhan, atau kita bertahan dalam penderitaan, tetap percaya, pegang teguh firman Tuhan, terus bertekun di dalam doa, terus bertekun di dalam doa. Saudara, lebih baik mana sampai Tuhan pulihkan kita? Lebih baik mana saudara? Amin. Bertahan dalam penderitaan. Banyak orang gak tahan dalam penderitaan saudara. Itu namanya tahan uji. Amin. Saudara jadi orang yang harus apa? Tahan uji. Siap diuji? Lewat penderitaan? Lewat kesusahan? Lewat kekurangan? Lewat penganiayaan? Wah, nanti diuji saudara. Tapi kalau kita bilang enggak juga nanti diuji juga saudara. Namanya pengikut Yesus. Pengikut Yesus ciri khasnya apa? Pertama kasih. Yang kedua apa? Penderitaan. Yang kedua apa? Penderitaan. Amin. Yesus mengatakan berulang-ulang, wah, sama murid-muridnya, supaya kamu gak kecewa. Ya, kamu akan alami seperti yang aku alami. Ya, saudara dan saya tetap berpegang teguh. Dikatakan apakah kelaparankah, atau bahayakah, atau ketelanjangankah, atau pedang.
Ya, ini bicara tentang kematian, pembunuhan, saudara, penganiayaan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara dan saya, kita bisa bertahan, kita tetap setia bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jangan kita bangga, Tuhan saya sudah setia, rela membayar harga berapapun juga saya setia. Tuhan bilang, gak boleh berbangga atas dirimu sendiri. Sudah selayaknya kau berbuat demikian, karena aku sudah melakukannya bagi kamu. Amin. Saudara, jadi apa yang kita mesti megahkan? Yang kita megahkan adalah Tuhan Yesus. Gak ada yang lain, saudara. Ya, sehingga kita jadi orang Kristen kalau sombong, itu bukan orang Kristen namanya. Baru diberkati dikit udah sombong, merasa diri benar, cenderung menghakimi, itu bukan orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu bukan menghakimi, menasihati. Ya, saudara, mendorong, memberikan kekuatan. Ya, kita mau belajar di sini untuk menjadi umat Tuhan yang dewasa. Amin. Dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang bisa misahkan. Siapapun, apapun, siapapun, apapun. Karena itu Tuhan katakan, kalau kau mengikut aku, mengasihi istrimu, mengasihi saudaramu, mengasihi saudara hartamu lebih daripada aku, engkau tidak layak. Amin. Ikut Yesus harus siap meninggalkan siapapun atau apapun. Siapnya kapan? Siapnya mulai dari saat ini. Sehingga kalau saudara kehilangan orang-orang yang kau kasih, engkau tidak goyah imanmu, tidak goncang jiwamu, akhirnya jadi gila, saudara. Betul apa enggak, saudara? Sehingga kalau saudara kehilangan hartamu, semua yang kau miliki, kau jadi gila. Kenapa? Hatimu ada di hartamu, hatimu ada pada kekasihmu, hatimu pada orang tuamu. Saudara, pada saatnya orang tua kita juga dipanggil oleh Tuhan. Amin. Pada saatnya kita juga dipanggil oleh Tuhan. Karena dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan. Yang ketiga kita kembali dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Yang tadi pertama, harus siap rela menderita bagi Tuhan. Kalau kita mau setia sampai mati, saudara, ya, harus rela menderita untuk Tuhan, untuk kebenaran. Ya, respons kita harus benar. Tidak boleh bersungut, nggak boleh sakit hati, nggak boleh kecewa, apalagi tinggalkan Tuhan. Yang ada apa? Bersyukur. Katakan sama-sama, 2, 3. Ya, bersyukur itu bisa mengalahkan semua kekecewaan, kepahitan hati, semua dikalahkan. Ya, dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Wahyu 2 kita baca, saudara, ya, di ayat yang ke-10, bagian yang ke-B, hendaklah kau setia. 2, 3, hendaklah engkau setia sampai apa? Sampai mati. Katakan sama-sama, sampai mati. Katakan, belum kuat ini. Sampai mati. Ya, benar saudara, sampai mati. Amin. Sampai mati harus hidup dalam kebenaran loh. Jangan memulai dalam roh, akhirnya nanti jadi kedagingan. Gak boleh. Ada orang yang tadi pertama dia setia melayani Tuhan, kemudian dulu saya melayani Tuhan, dulu. Kalau saudara bilang, dulu saya peminum, dulu saya narkoba, dulu saya orang yang suka berzina, sekarang sudah berubah, nah itu bagus. Amin. Dan sampai seterusnya saudara hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, saudara di sini dikatakan, hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Ya, amin, saudara. Apa sih yang membuat kita, saudara, kuat menghadapi penderitaan? Karena ada pengharapan. Kalau orang gak ada pengharapan,
dia akan pasti bunuh diri. Banyak orang dunia, saudara, dia kaya, namun kenapa dia bisa bunuh diri? Dia nggak punya harapan. Tuhan bilang pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat, bagaikan jangkar yang kuat yang dilabuhkan di tengah laut. Tidak akan goyah, tidak akan hanyut perahu itu. Karena apa? Ada jangkar yang kuat. Saudara tahu pengharapan kita pada siapa, saudara? Yesus. Dialah jangkar kita yang kuat, saudara. Dan Tuhan katakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam hati saudara dan saya. Ya, saudara, ingat akan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Ya, saudara, kadang penderitaan diizinkan terjadi agar kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dan agar kita turut dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Itulah mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Amin. Ya, kita akan menghadapi perjamuan kudus. Saudara, ini adalah lambang penderitaan Kristus. Saudara, kalau kita bisa setia, kita rela berkorban bagi Tuhan, kita tetap berpegang pada iman, percaya kita pada Tuhan Yesus. Saudara, itu bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dia buktikan cintanya bagi saudara dan saya. Kita akan nyanyikan pujian. Petugas LCD-nya boleh digantikan dulu. Ada lagu yang saya karang, saudara, tentang khusus jemaat di Smyrna, ya. Ada jemaat di Efesus, saya juga sudah karang lagunya tentang kasih yang mula-mula. Dan ada jemaat di Smyrna, ya. Tahu diketik atau tidak? Mengikuti Yesus bukan jalan yang mudah. Oke, kita mulai. Kita mau bangkit berdiri. Mengikut Yesus tahan menderita, tahan menderita.
siap bayar harga, siap dikucilkan, dihina. Saudara, Tuhan Yesus sudah alami semuanya. Telah tersedia bagi yang setia. Katakan sama-sama, kudus di hadapannya, kudus di hadapannya, berharga di matanya, dari matanya. Manusia berpikir, siapa itu? Katakan kudus di hadapannya, ada bahannya, berharga, berharga di matanya. Manusia berpikir, siapa itu? Saudara, boleh musik pelan sedikit? Bagaimana cara Tuhan membentuk pribadi saudara dan saya? Tidak ada jalan lain selain melalui penderitaan itu sendiri. Engkau menderita bukan karena dosa, tapi kau menderita oleh karena kebenaran. Engkau menderita oleh karena nama Yesus. Engkau hidup kudus, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara, siap bayar harga. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Ingat itu saudara. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, jangan kepahitan hati. Tuhan Yesus bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Aku sudah alami itu semua. Saudara dan saya harus menang. Dan inilah kemenangan kita. Iman kita harus tetap teguh kepadanya, tidak goyah. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Walaupun belum melihat, tetap percaya. Kuatkan hatimu. Kita akan menghadapi perjamuan. Saudara, siapkan hati perjamuan, petugas perjamuan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, kuduskan perjamuan kudus ini, roti dan anggur lambang tubuh dan darah Yesus. Biarlah kami menyatu di dalam kematian-Mu dan menyatu dalam kebangkitan-Mu ya Tuhan. Menyatu dalam penderitaan-Mu dan menyatu di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan. Kuduskan hati kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kalau ada dosa dan pelanggaran, baik dalam hati, pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan, Tuhan saat ini ampuni kami ya Tuhan, agar kami boleh layak menerimanya. Jika kami yang lemah imannya boleh dikuatkan, kami yang susah boleh dihiburkan, kami yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, mengikut Yesus bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang mudah. Amin. Rela berdiri
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama kita makan di dalam nama Yesus. Kita akan cawan di atas kepala dalam Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Baik saudara, kita mau angkat tangan kita. Kita bersyukur. Saudara ucapkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terkasih, pulanglah kau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita nyanyikan terusnya tadi, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini.
ya, dan pulang dengan membawa damai dan sukacita, perubahan hidup dari hari ke hari.